Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen, penguji, uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syaki Abdul Syukur, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500109984. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja PPG PAI tahun 2025 di Sekolah SDN Pinang Ranti 04 pagi, kelas 6 dengan pelajaran bab halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, oke, alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau ingin memimpin doa? Oke, silakan maju ke depan, pimpin doa teman-temannya. Siap. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Si Gani, silakan duduk. Semoga ya yang tadi doanya ikhlas, yang doanya niat, insya Allah hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kalian berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi, kan duduk kembali. Kita semua, hari ini kita akan masuk kepada pelajaran keempat. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran keempat, ya, Bapak akan membahas materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita telah mempelajari bab 3. Ya, bab 3 itu belajar tentang apa? Ada yang tahu? Apa, Sekar? Hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, ada yang tahu apa itu arti memaafkan? Menghapus atau menghilangkan rasa dendam dalam hati. Nah, itu materi kita minggu lalu membahas tentang saling memaafkan. Jadi, saling memaafkan itu adalah kita semua menghapuskan atau menghilangkan rasa dendam dalam hati kita. Orang berbuat salah sama kita, kita hapuskan kesalahannya, kita hilangkan dendam kita dalam hati kita, supaya kalian bisa memaafkan dengan ikhlas. Nah, sekarang kita akan masuk pada pelajaran keempat, yakni tentang halal dan haram. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya dulu beberapa pertanyaan terkait materi halal dan haram. Oke. Pertanyaan pertama, apa arti halal? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke. Makanan, minuman, atau barang yang bisa dikonsumsi. Ya, itu adalah makna halal. Nah, yang kedua, apa itu haram? Ada yang tahu? Apa, Nikolai? Makanan, minuman, atau barang yang tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Oke, baik. Selanjutnya, apa contoh makanan halal? Baki? Sapi. Kemudian apa lagi? Contoh haram, ada yang tahu? Angkat tangan. Apa? Babi. Oke. Kemudian, itu adalah contoh makanan halal dan makanan haram. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita
Bapak akan bahas tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami definisi halal dan haram. Yang kedua, memahami dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, memahami sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, memahami penerapan hukum halal dan haram. Nah, sekarang kita akan masuk pada babnya, definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, untuk dikonsumsi atau dilakukan. Itu adalah definisi dari halal. Yang kedua, haram. Apa itu haram? Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, tidak boleh dimakan, tidak boleh digunakan, tidak boleh dikonsumsi, dan tidak boleh dilakukan. Ya, ini adalah definisi dari halal dan haram. Nah, kita akan mengetahui apa sih yang menjadi dasar hukum halal haram ini. Ya, yang menjadi dasar hukum halal haram ya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Islam itu memiliki yang namanya landasan hukum. Landasan hukum ini adalah yang menjadi dasar kita mengetahui hukum halal dan haram. Ya, seperti itu. Ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijma. Nah, kita akan mengetahui apa itu Al-Quran. Dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran. Apa Al-Quran? Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Ya, ini adalah dasar hukum halal haram yang pertama adalah Al-Quran. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibatu ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini adalah ya yang menjadi dasar halal dan haram dalam Al-Quran adalah surat Al-Maidah ayat 87. Kemudian dasar hukum yang kedua ada hadis atau as-sunnah. Al-hadis disebut juga as-sunnah, adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini juga merupakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ya, diambilnya dari mana? Dari perkataan Rasul, dari perbuatan Rasul, dan dari ketetapan Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya dasar hukum yang ketiga yakni adalah ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menentukan hukum-hukum syariat. Nah, biasanya ijtihad ini berada pada kalangan ulama. Ya, para ulama berkumpul menentukan suatu hukum yang menjadikan itu ketetapan. Contohnya kalau dalam masalah halal haram terdapat pada Majelis Ulama Indonesia. Kalian bisa mengetahui itu ada hukum halal haram, ya bisa dari sini juga. Seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi sebab makanan, minuman, dan barang itu menjadi haram? Yang pertama adalah zat asal. Nah, yang pertama adalah zat asal, sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, dan babi. Nah, asalnya apabila suatu barang yang asalnya dari bangkai, dari babi, dari darah, maka hukumnya tersebut dihukumi haram. Ya.
Sebagaimana firman Allah ayat 173 yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, ini adalah ya ayat yang menjelaskan hukum sifat halal dan haram. Yang kedua, sifat asal. Sifat asal adalah perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, syirik, walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Ini yang kedua, sebab-sebab halal, haram adalah dari sifat asal. Kalian kerja menghasilkan uang yang banyak, tapi dengan cara berjudi. Nah, maka hukumnya akan menjadi haram. Kemudian kalian kerja mendapatkan uang yang banyak, makanan yang banyak, tapi hasilnya dari korupsi, maka hukumnya haram. Kenapa bisa haram? Karena hal tersebut berasal dari sifat asalnya, didapatkan dengan cara yang haram. Korupsi, berjudi, syirik itu adalah haram. Ya, selanjutnya proses yang bisa menyebabkan suatu barang itu menjadi halal dan haram. Halal haram sesuatu yang bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, proses pengerjaan, atau proses mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Contoh, ya, kalian beli daging sapi, ya, tapi sapinya itu disembelih dengan cara yang kurang, yang tidak menyebut nama Allah. Maka awalnya sapi itu adalah hewan yang boleh dimakan, hewan halal. Ketika disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka sapi itu akan menjadi haram. Haram dalam hal apa? Dalam prosesnya. Menyembelih tidak menyebut nama Allah. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, penetapan halal dan haram. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Mengakui dan meyakini hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan makhluk. Contoh, tidak meremehkan aturan halal dan haram. Misalnya, selalu mengecek label halal sebelum membeli makanan atau minuman. Nah, jadi penerapan dalam sikap ini seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalian belanja supermarket, ya, supermarketnya kalian lagi di luar negeri, lagi di Australia contohnya, kalian ingin beli mie. Nah, jangan lupa cek kondisi label halal ada atau enggak nih. Ya, kalau ada label halal, maka mie tersebut boleh dikonsumsi. Jadi setiap negara itu memiliki label halalnya masing-masing. Australia, Amerika, Thailand, Vietnam, semua negara memiliki logo halal masing-masing. Indonesia pun juga memiliki logo halal. Kalian pernah lihat? Pasti kalian pernah lihat. Biasanya ada di belakang kemasan produk makanan kalian. Itu ada logo halalnya. Seperti itu. Hati-hati ketika kalian ingin membeli sesuatu barang, makanan atau minuman. Yang kedua, penerapan dalam perbuatan. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Tuh, semua kelakuan buruk hukumnya haram. Mencuri, berjudi, mabuk, ya, mengambil hak orang lain termasuk perbuatan haram. Jadi kalian dalam kegiatan sehari-hari harus menjauhi ini namanya perbuatan yang buruk-buruk. Tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Ini adalah penerapan dalam perbuatan sehari-hari kalian. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Contoh, memastikan uang yang digunakan untuk membeli makanan berasal dari sumber yang halal.
Nanti ya Fikri sudah dewasa bekerja, mencari uang untuk seorang istrinya di rumah. Bekerja keras dari pagi sampai malam. Nah, uang yang dihasilkan adalah uang yang didapatkan dari cara korupsi. Kemudian dia membeli ayam, membeli roti, membeli bahan makanan, membeli barang. Nah, kira-kira kalau mengambil korupsi itu halal atau haram? Haram. Jadi yang diambil oleh Fikri itu makanannya ketika dimakan akan menjadi halal atau haram? Kenapa haram? Karena dalam penerapan dan konsumsinya didapatkan dengan cara yang haram. Misalnya, Gulbudin, ya, kerja siang malam, dapat uang cuma 20.000 sehari, tapi dimakan sama anak istri di rumah, bisa menikmati dengan kenyang. Membeli makanan seadanya, didapatkan dengan cara ngojek. Halal atau haram? Halal. Kenapa bisa halal? Karena mendapatkannya dengan cara yang baik. Enggak korupsi Gulbudin, enggak mencuri, enggak maling, enggak syirik, enggak judi. Itu adalah hal yang baik. Nah, selesai materi kita halal dan haram. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apa, Re? Pak, kita boleh nggak makan belalang? Sebelum Bapak jawab, ada yang mau jawab nggak? Boleh nggak makan belalang? Boleh. Karena belalang adalah hewan yang boleh dikonsumsi. Ya, seperti itu. Jadi belalang boleh dimakan. Ya, boleh dimakan ketika kalian nanti pengen nyobain belalang di kampung. Boleh nggak? Boleh. Enak tahu belalang. Ya. Selanjutnya ya, satu lagi siapa yang mau nanya? Ya, apa? Pak, apakah kita boleh memakai minyak wangi yang beralkohol? Boleh. Kenapa boleh? Apabila minyak wanginya tersebut beralkohol, tapi tidak mengandung bahan yang memabukkan, tidak mengandung khamr, maka hukumnya halal dipakai di baju. Boleh dipakai untuk sholat. Tapi harus diperhatikan juga kandungan-kandungan lainnya. Ya, jadi kalau kalian nanti nih, ya beli minyak wangi, pastikan dulu ini bahannya itu dari khamr. Khamr itu adalah bahan yang memabukkan. Ketika minyak wanginya tersebut mengandung bahan memabukkan, maka hukumnya tidak boleh dipakai atau haram. Ya. Oke. Untuk sekarang Bapak akan memberikan tugas LKPD kepada kalian supaya memberikan kalian penguatan terhadap materi hari ini. Ya. Untuk pengerjaannya kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 atau 15? Oke, kita akan mengerjakan LKPD selama 15 menit. Ya, kalian sudah duduk berkelompok, nanti kerjakan per kelompok. Nanti setelah itu, kalian maju satu-satu untuk mempresentasikan tugasnya tersebut. Paham? Oke. Yuk dari kelompok Imriti terlebih dahulu untuk maju ke depan, ya bersama-sama. Nanti, ya maju ke depan dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bangsa akan mempresentasikan Nama produk. bahan yang diceritakan tidak ada. Satu alam-alam atau istirahat. Karena ada bahan diceritakan. Tulis dari
Ya. Kami menceritakan tidak ada. Tidak ada bahan. Empat. Ya. Kami menceritakan suatu tidak ada yang dapat. Ya. Ya, menceritakan tidak ada. Suatu Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok pertama. Oke, sekarang dari kelompok Amel, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membacakan NKPD yang disebutkan Nama produk. Alasannya harus ada bahan dan tidak. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama produk nabati. Logo halalnya ada. Yang menyebutkan ada. Haram dan halalnya halal. Alasannya karena tidak terkandung logo halal. Nama produk Arden. Logo halal. Yang menyebutkan tidak ada status halal. Alasan produk tersebut tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir silakan. Ya, bawa barang boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sakti, kami akan mempresentasikan hasil tugas ML pakai dari kami. Nama produk coklat cheese. Logo halal ada. Bahan yang mencurigakan tidak ada. Tapi halal ke haram halal. Alasan baru memiliki logo halal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya atas presentasinya. Alhamdulillah kalian sudah dapat mengidentifikasi logo halal yang terdapat pada suatu produk. Tujuan kita untuk mengidentifikasi halal dan haram supaya kita dapat membedakan, dapat mengetahui makanan yang kita makan dapat dimakan oleh kita atau tidak. Nah, itu adalah yang kita kerjakan hari ini. Nah, alhamdulillah materi kita telah selesai ya. Tapi sebelum itu Bapak akan menginformasikan terlebih dahulu ya. Materi minggu depan kita akan belajar tentang khalifah atau khulafaur rasyidin adalah pemimpin yang ada setelah zaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas jasa-jasa beliau terhadap agama Islam. Ya, seperti itu. Sebelum kita tutup, kita berdoa pulang. Ya, Bapak akan merefleksi materi terlebih dahulu. Ya, siapa yang akan merefleksi materi hari ini? Oke, silakan Amel. Refleksikan di situ saja, nggak apa-apa. Kita bisa mempelajari hukum haram dan halal makanan. Lalu kita bisa mengetahui bagaimana cara melihat mengidentifikasi makanan halal dan haramnya. Oke, terima kasih Amel. Silakan duduk kembali. Nah, apa yang disampaikan Amel benar. Hari ini kita telah belajar tentang halal dan haram. Tujuannya tadi supaya kalian bisa mengetahui manakah yang halal, manakah yang haram. Ya, maka dari itu Bapak berharap setelah pelajaran hari ini anak-anak semua dapat ya berhati-hati dalam memilih makanan atau minuman atau barang. Seperti itu. Oke, paham semuanya? Ya. Sebelum kita tutup, ya, mari kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu lihati wa tawasau bil saubis sabari sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, silakan dibereskan terlebih dahulu. Ya, bukunya, hati-hati di jalan, dan yang piket tidak lupa untuk piket. Terima kasih.